Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat hadir di acara podcast pada hari ini. Di sini kita akan mengangkat tema tentang penegakan hukum yang akan dikaitkan dengan isu hak dan kewajiban. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang nggak tahu nggak sih apa itu penegakan hukum? Jika ada yang tahu bisa dijelaskan sedikit. Ya, saya Sal. Iya, Win. Ya, kalau dari pengetahuan yang saya baca, secara etimologi, penegakan hukum ini memiliki dua kata yang berbeda, penegakan dan hukum. Penegakan yang artinya sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara menegakkan. Sedangkan hukum disebut sebagai peraturan, tingkah laku, dan kebiasaan masyarakat yang memuat atas perintah dan larangan. Itu sih kalau dari yang saya baca. Nah, dari pemaparan dari teman kita si Windy nih, ada yang bisa menambahkan nggak? Atau mungkin menambahkan tentang materi yang sudah dijelaskan? Saya mau menambahkan Sal. Jadi kalau menurut saya gitu, penegakan hukum itu bisa diartikan sebagai sebuah aplikasi hukum terhadap suatu kejadian atau juga suatu peristiwa. Nah, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai hal yang menegakkan gitu ya atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila terjadi sesuatu pelanggaran gitu, pelanggaran hukum ataupun mungkin bisa juga dilanggar. Begitu Sal. Baik, baik. Terima kasih kepada Taufik dan Windy dari penjelasannya. Nah, sedikit penjelasan dari teman kita tadi nih yang sudah disampaikan. Teman-teman di sini tahu nggak apa sih fungsinya? Mungkin yang lain nggak Taufik dan Windy. Izin menjawab, menurut saya fungsinya itu untuk menghukum para pelanggar dengan tegas dan memberikan kembali hak-hak dari si korban. Izin menambahkan kalau dari pendapat saya ada beberapa fungsi dari penegak hukum sendiri seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terjalannya hukum dengan baik itu sendiri. Bener banget tuh yang dikatakan Siva sama Arneta. Jadi secara garis besar fungsi dari penegakan hukum itu yaitu untuk menertibkan dan menegakkan hukum agar kriminalitas yang terjadi di masyarakat di negara itu sendiri bisa ditekan gitu. Nah, jika disambungkan dengan isu yang akan kita bahas tadi nih, hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Jadi gini Sal, hak dan kewajiban penegakan hukum itu untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat serta badan hukum dan bertujuan untuk menertibkan bangsa dan negara. Iya benar banget, dan sebenarnya itu dalam menegakkan hukum, di dalamnya terdiri dari institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Jika diartikan dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dan setiap aparat dan aparatur terkait mencangkup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas maupun perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali atau resosialisasi terpidana. Iya, jadi dari materi yang kita ambil ini menarik. Karena negara kita itu negara hukum, maka segala permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum. Oleh itu, peranan penegakan hukum itu sangat penting dalam negara kita ini. Bener banget tuh kalau dilihat-lihat nih dari kasus hukum yang ada di Indonesia. Menurut kalian apa sih yang paling menarik gitu, yang dapat kita bahas dalam podcast kali ini? Kalau menurut saya ya, kasus yang nggak ada habis-habisnya itu yaitu kasus korupsi ya, terutama di Indonesia. Nah, kasus korupsi terbaru adalah kasus korupsi PT Asabri yang bisa dibilang terbesar di Indonesia begitu.
Iya benar banget, Pik. Akhir-akhir ini juga aku banyak lihat artikel tentang kasus itu karena sangat merugikan bagi bangsa kita. Gimana kalau kita bahas nih salah satu korupsi yang terjadi di negara kita itu? Pada setuju nggak? Ya, setuju. Boleh. Kita bahas itu aja. Kasus Asabri, menurut artikel yang aku baca, merupakan kasus dengan kerugian terbesar di Indonesia karena kerugiannya mencapai 22,78 triliun. Angka yang lumayan besar buat kasus ini. Ya, dalam kasus korupsi PT Asabri ini juga melibatkan orang-orang yang sama di kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Nah, itu apakah sama dengan kasus korupsi Jiwasraya dulu? Nah, ini beda sama Jiwasraya. Kalau waktu itu kan di Jiwasraya perusahaannya dijadikan alat. Kalau Asabri ini kalau Asabri ini perusahaannya ikut terlibat dalam kasusnya, katanya sih. Nah, Oh gitu. itu dari kasusnya itu udah ada kejelasannya belum? Kalau menurut artikel yang aku baca, Jaksa Agung sudah menerima laporan terkait kasus tersebut dan penegakan hukum yang di dalamnya terdapat aparatur-aparatur yang masih sedang menyelidiki dan meneliti kasus ini. Iya, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka individual dalam kasus yang sama, diantaranya ada Beni, Heru, dan Lukman. Nah, penyidik juga ya telah melakukan pelelangan terhadap aset berupa kendaraan dari hasil sitaan tersangka kasus Asabri itu. Sejauh ini untuk mengembalikan kerugian negara ya, penyidik baru menyita aset senilai 13 triliun. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa kasus korupsi PT Asabri ini bisa terjadi di Indonesia gitu. Gini, Pik, jadi kronologinya itu diketahui jika seluruh kegiatan investasi dari PT Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh PT Asabri sendiri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Nah, oleh karena itu, Jaksa Agung dengan kasus ini tuh memastikan dirinya akan menuntaskan kasus ini, bahkan dia siap berhadapan dengan segala resiko yang dihadapin untuk kasus PT Asabri ini sih. Nah, jadi kasus korupsi di negara kita sendiri itu nggak ada habis-habisnya ya. Selalu jadi makanan masyarakat gitu. Mungkin kalau kita berbicara tentang korupsi yang di negara kita gitu, nggak ada habis-habisnya. Mungkin bisa disambung nih dalam kesempatan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari podcast kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua nih yang udah berpartisipasi, yang sudah memberikan suaranya, yang sudah memberikan ilmunya sedikit, jadi kita bisa berbagi di sini. Maka dari itu, saya berterima kasih kepada teman-teman semua sekali lagi dan menutup podcast pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.